Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa kelas 12 MIPA. Ini adalah materi terakhir dari bab listrik statis, di mana materi kelima ini kita akan membahas tentang rangkaian kapasitor. Kemarin sewaktu materi keempat kita sudah membahas kapasitor yang merupakan perangkat elektronik yang fungsinya menyimpan muatan listrik. Tetapi kemarin kita hanya membahas satuannya saja, jadi kapasitor secara umum atau belum disusun secara majemuk, ya, masih tunggal seperti itu. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari kapasitor yang majemuk, yaitu yang tersusun secara rangkaian yang nanti akan terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah rangkaian kapasitor seri. Kita akan mempelajari bagaimana prinsip dan sifat pada rangkaian ini. Yang pertama, jika kapasitor disusun secara seri, maka muatan yang tersimpan pada setiap kapasitor itu akan terdistribusi sama. Sehingga muatan yang tersimpan pada kapasitor 1 dan 2, jika disusun seri seperti ini, itu jumlah muatannya akan sama. Sama saja dengan Q total, seperti itu, atau yang disebut, yang di sini dituliskan Q. Lalu sifat yang kedua, jumlah tegangan pada setiap kapasitor itu adalah sama dengan total tegangan sumber. Jadi misalkan di sini terhubung dengan beda potensial 10 volt, maka 10 volt itu akan terbagi berapa volt di kapasitor 1 dan berapa volt di kapasitor 2. Sehingga kita bisa tuliskan V sama dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Next. Sekarang kita akan menghitung kapasitansi total atau kapasitansi ekuivalen. Jadi bila ada kapasitor yang tersusun secara seri, kita dapat mencari kapasitansi totalnya. Jadi misalkan nanti kalian praktik di lapangannya, kalian membutuhkan kapasitansi berapa, tetapi Anda diberikan sebuah kapasitor dengan kapasitansi yang tidak sesuai. Maka untuk mendapatkan kapasitansi yang diinginkan, kita bisa menyusunnya secara seri, secara paralel, seperti itu. Itulah hakikat dari kapasitansi total. Nah, kita berangkat dari prinsip tegangan pada setiap kapasitor itu adalah merupakan penjumlahan yang nanti itu akan menghasilkan tegangan sumber. Lalu kita mengingat kembali persamaan penyimpanan muatan pada kapasitor Q sama dengan C kali V, sehingga V sama dengan Q per C. Kita dapatkan persamaan ini, lalu kita dapatkan untuk kapasitansi total kapasitor seri, ini kita dapatkan karena muatan pada setiap kapasitor itu sama, sehingga kita bisa coret Q-nya, ya. Sehingga kita dapatkan 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Jadi ketika kalian nanti diminta untuk mencari kapasitansi total jika kapasitornya itu seri, gunakanlah persamaan ini. Lalu ada perbandingan tegangan pada setiap kapasitor, karena kita sudah mengetahui bahwa muatan pada setiap kapasitor adalah sama bila dirangkai secara seri, maka kita bisa dapatkan perbandingan V1, V2 dan seterusnya sesuai jumlah kapasitor adalah 1/C1 banding 1/C2 dan seterusnya. Ini didapat karena V dengan C itu adalah berbanding terbalik. Ya, seperti itu, atau nanti kalian bisa menguraikan sendiri, jadi V1 per V2 itu kan sama saja dengan Q per C, ya. Nah, nanti ini Q-nya dicoret, nanti akan menemukan perbandingan seperti ini. Nah, dua persamaan inilah yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian kapasitor seri. Oke, seperti itu. Next. Sekarang contoh soalnya. Ada dua kapasitor, 6 farad dan 3 farad, tersusun secara seri. Pertanyaannya, berapa beda potensial pada kapasitor 1 dan 2? V1 dan V2-nya berapa? Ya, ini sumber tegangannya 30 volt. Berarti nanti 30 volt ini akan terbagi berapa volt di sini dan berapa volt di sini. Kalau kita ingin sedikit menguraikan konsepnya, maka pastilah untuk potensial yang ada di C1 pasti dia akan bernilai lebih kecil, ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa V berarti Q bagi C, seperti itu. Nah, karena Q-nya sama dan C-nya ini lebih besar, maka pasti potensial di sini itu akan lebih kecil daripada yang di sini.
Mari kita cari berapa besarnya. Ada dua cara untuk menentukan dari tegangan yang jatuh pada setiap kapasitor ini. Cara satu adalah dengan mencari kapasitansi total. Jadi kita cari dulu C totalnya seperti itu dengan persamaan ini. Lalu kita dapatkan C seri sama dengan 2 farad. Jadi 6 farad dengan 3 farad digabung hasilnya 2 farad. Karena ini tersusun seri. Sehingga kita bisa dapatkan step 2 adalah mencari Q total secara serinya. Kita mencari muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah 60 kolom. Lalu baru kita mencari V1 dan V2. Sehingga kita dapatkan V1 adalah 10 volt dan V2 20 volt. Ya ini ya tadi V1 itu lebih rendah tegangannya karena kapasitansinya besar, sehingga ketika tersusun seri muatannya sama dibagi kapasitansinya lebih besar, maka akan hasilnya lebih kecil daripada V2. Nah ini cara pertama untuk mencari V1 dan V2. Lalu cara kedua yaitu adalah dengan cara perbandingan yang tadi di persamaan kedua itu ya, yaitu tinggal V1 banding V2, yaitu adalah tinggal 1/C1 banding 1/C2. Nah kita tahu bahwa perbandingan V1 banding V2 adalah sama dengan C2/C1. Ini dibalik ya. Lalu kita dapatkan perbandingan 1 banding 2. Artinya jumlah perbandingan V1 dan V2 adalah 3. Sehingga karena sumbernya 30 volt, kita bisa mencari V1 dan V2. Di mana V1 angka perbandingannya 1 dibagi total perbandingan 3 dikali 30. Nah, logikanya seperti itu. Sehingga kita dapatkan untuk V1 10 volt. Lalu untuk V2, angka perbandingannya adalah 2. 2/3 dikali 30 volt sama dengan 20 volt. Nah, lebih mudah kan? Jadi kalian bisa menggunakan cara kapasitansi total atau dengan cara perbandingan jika menemukan soal seperti ini. Oke, next. Sekarang kita masuk kepada pembahasan rangkaian kapasitor paralel. Paralel disusun seperti gambar berikut. Lalu kita identifikasi sifatnya, yaitu yang pertama, jika kapasitor tersusun paralel, maka jumlah muatannya itu akan terbagi dari muatan total. Jadi misalkan muatan totalnya berapa yang mengalir ke rangkaian ini, lalu itu akan muatannya terbagi. Ini sama saja dengan konsep arus. Ya, arus pada rangkaian paralel itu bercabang. Sehingga ketika bercabang, itu maka akan terbagi. Nah, ini terbagi ke sini dan ke sini. Sehingga bisa kita tuliskan Q total sama dengan Q1 tambah Q2 dan seterusnya sesuai jumlah kapasitor. Lalu sama saja dengan prinsip resistor yang disusun paralel, tegangan pada setiap kapasitor itu sama, karena beda potensial pada konsepnya adalah perbedaan potensial antara dua titik. Sehingga ini, jika ini dua titik, maka dua titik ini dan ini dan ini dan ini, ya sama dengan ini dengan ini. Begitu, itulah konsep paralel. Sehingga tegangannya adalah sama. Oke, seperti itu. Sekarang mencari kapasitansi totalnya. Nah, kita berangkat dari prinsip tadi. Untuk muatan adalah pembagian dari muatan total. Lalu kita substitusi persamaan pengisian kapasitor, Q sama dengan C kali V. Lalu kita dapatkan kapasitansi total jika kapasitor disusun paralel adalah penjumlahan dari C1 ditambah C2 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu ada juga perbandingan muatan. Nah, ini bila kalian menemukan sebuah persoalan untuk mencari muatan yang tersimpan pada setiap kapasitor, kalian juga bisa menggunakan konsep perbandingan. Memang persamaan-persamaan pada kapasitor mirip dengan persamaan ekivalen pada resistor. Hanya saja jika pada resistor itu untuk persamaan paralelnya seper seperti itu ya, seper ditambah seper gitu, yang seri ditambah. Kalau di kapasitor yang paralel itu yang dijumlah. Nah, ini biasanya kalian suka ketuker-tuker ya, karena persamaannya mirip. Oh, kalau paralel ingatnya di seper. Nah, kalau di kapasitor paralel dijumlahkan semua, seperti itu ya. Next, contoh soalnya. Nah, ini ada susunan kapasitor yang tergabung, ada seri, ada paralel ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah
berapakah besar tegangan sumber V yang ini. Nah, di sini ada yang sudah diketahui, yaitu muatan yang tersimpan pada kapasitor 2 yang ini itu sebesar 15 kolom. Step pertama untuk menyelesaikan kasus ini, kita mencari terlebih dahulu muatan pada C3 dengan konsep perbandingan ya, karena kita tahu dari di sini pada C2 sebesar 15 kolom. Nah, kita cari nih berapa muatan yang tersimpan di C3. Dengan konsep perbandingan, kita dapatkan muatan yang tersimpan di Q3 adalah 25 kolom. Jadi di sini 15 kolom, di sini 25 kolom. Nah, berarti karena ini terbagi ya 15 25, berarti totalnya adalah 40 kolom. Nah, jadi kita dapatkan Q totalnya itu 40 kolom. Next. Step 2, mencari C total untuk mengetahui besar V. Nah, kita cari besar V-nya. Mencari C totalnya dulu. Maka ini kita gabungkan secara paralel, kita dapatkan 8 farad. Setelah itu, karena ini sudah digabungkan secara paralel, kita gabungkan 8 farad ini dengan yang C1. Nah, penggabungannya secara seri. Nah, karena penggabungannya secara seri, kita gunakan persamaan C total untuk rangkaian seri. Nah, kita dapatkan ketiga kapasitor ini bila digabung, kapasitansi totalnya adalah 4 farad. Next. Terakhir, kita tinggal mencari V sumber dengan cara Q sama dengan C kali V. V berarti Q bagi C. Nah, ini Q totalnya tadi sudah ditemui 40 kolom, C totalnya 4 farad, sehingga kita dapatkan V sumber ini adalah 10 volt. Oke, seperti itu ya. Silakan dipahami lagi materi terakhir ini tentang rangkaian kapasitor. Dan seperti biasa, silakan kalian kerjakan satu soal saja. Nah, ini satu soal saja ya, satu soal saja ini loh. Ada 5 buah kapasitor. Nah, ini pertanyaannya, berapa energi yang tersimpan pada kapasitor 3 mikrofarad, yaitu yang C3 yang ini ya. Silahkan kalian buka kembali materi energi pada kapasitor di materi keempat, dan juga kalian gabungkan konsepnya dengan materi kelima ini yang untuk rangkaian kapasitor. Oke, seperti itu ya, satu soal saja ini. Silahkan dikerjakan, difoto dan diupload di daring fisika kita. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.